Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran tauhid. Ya, kita ingin terus berusaha untuk kita belajar bersama. Tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur dengan nikmat-nikmat, yaitu diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar. Maka inilah pentingnya kita memanfaatkan segala yang ada. Artinya apa? Jangan sampai kemudahan ini kita sia-siakan. Ya, cukuplah kita kalau memang kesulitan atau tidak mampu untuk hadir di majelis ilmu karena waktu dan lain sebagainya, masih banyak alat, masih banyak cara untuk kita bisa belajar. Ya, makanya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bodoh dari ilmu. Ya, padahal kesempatan untuk mencari ilmu sudah meluas, sudah menyebar di mana-mana. Ya, oleh karena itu, keberadaan kami di sini, kita berharap untuk memberikan pencerahan ilmu melalui media sosial. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kami dalam melaksanakan hal ini dan menjadikan kami istiqomah dalam ketaatan padanya. Kita juga terus jangan lupa untuk mengucapkan salawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pada chapter pertama atau pertemuan pertama kita menjelaskan tentang kenapa Allah menciptakan kita, maka yang kedua ini adalah permasalahan setelah kita tahu fungsi kita di dunia ini untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka sekarang kita ingin bertanya, apa itu ibadah? Definisi dari ibadah. Ya, kita ambil kembali dari kitab Hud Aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Yang kedua adalah mahyal ibadah. Mahyal ibadah. Apa itu ibadah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pengertian tentang ibadah. Banyak pengertian tentang ibadah yang disampaikan oleh para ulama. Namun kita cukupkan pada pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu ismun jami'un
lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Atau lebih lengkapnya ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Definisi ini menjadi definisi yang paling lengkap dari definisi-definisi ibadah yang ada. Ibadah adalah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dari sini kita bisa melihat, ya para pemirsa sekalian, bahwa apapun yang itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Ya, sehingga ketika kita beribadah, ya bagaimana meraih kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada satu hal yang ini tidak mengandung kecintaan Allah dan keridhaannya, ya berarti itu bukan ibadah, itu adalah sebuah hal yang bisa jadi melanggar perintah Allah. Maka di sini ibadah semua nama atau nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dari perkataan, ya, atau perbuatan. Ya, ketika kita berkata, karena ibadah itu ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada gabungan dari qauliyah maupun fi'liyah, kemudian gabungan dengan ibadah qalbiyah. Qauliyah perkataan, ya, fi'liyah perbuatan, qalbiyah ibadah hati. Inilah ibadah, ikhwan sekalian. Yang ini harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah ibadah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perkataan yang itu mengandung atau menjadikan Allah cinta dengan kita, dari perkataan tersebut, berarti itulah ibadah. Setiap perbuatan yang perbuatan tersebut menjadikan kita dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Perkataan, ketika kita berkata baik, ya, yang keluar dari lisan kita hanya, ya, kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik, entah itu zikir, entah itu membaca ayat-ayat Al-Quran, atau secara umum, ya, berkata baik, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sebaliknya, ketika yang keluar dari lisan ini sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berarti itu bukan ibadah. Justru itu adalah mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari lisan, betapa banyak orang-orang yang, ya, terjatuh, ya, dari dosa-dosa lisan. Betapa banyak orang-orang yang mereka, ya, rusak atau bahkan dimasukkan ke dalam neraka, sebabnya lisan. Tapi betapa banyak orang yang dia bisa masuk surga karena sebab lisan saja, cuma perkataannya baik. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang masalah keimanan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam.
Ini baru ibadah qauliyah. Di sana ada ibadah fi'liyah, perbuatan banyak. Yang tentunya ini juga mengharuskan hadirnya hati, seperti ibadah sholat kita, ya, mengharuskan kita khusyuk, ya, ibadah kita, ya, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan zakat. Ketika kita menyingkirkan gangguan di jalan, ini ibadah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan menyingkirkan gangguan di tengah jalan yang ini menghalangi manusia, kita singkirkan? Itu adalah bentuk ibadah. Kenapa? Karena ini mengandung kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi perbuatan tersebut. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, definisi ibadah adalah setiap atau nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian ad-dhahirah wal batinah. Ada tambahan meskipun tidak disebutkan dalam kitab, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, karena ibadah itu ada yang nampak dan kita menunjukkan syiar-syiar Islam. Ada yang mungkin tersembunyi dalam pandangan manusia, atau mungkin amalan-amalan hati yang kita tidak tahu, ya, maka itu amalan-amalan tersembunyi. Ya. Yang terpenting adalah itu amalan dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Ya, maka itu adalah ibadah. Makanya ibadah ketika kita sholat 5 waktu di masjid, yang itu semua menunjukkan bahwasanya ya kita sedang melaksanakan ibadah sholat, yaitu adalah ibadah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini dikatakan ad-dhahirah wal batinah, kemudian yang nampak maupun yang tersembunyi. Lalu di sini penulis menyebutkan apa? Contoh dari ibadah. Kadu'ai, seperti doa. Ya, berdoa ibadah, ya ibadah jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Kita katakan doa adalah intinya ibadah di situ. Makanya kalau ada orang-orang, ya, nasallallahu salam wal afiyah, mereka berdoa malah kepada selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Ya, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya, maka berdoa itu adalah bentuk ibadah yang agung. Ya, hendaknya kita setiap hari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan-permintaan yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Permintaan-permintaan yang menjadikan kita bisa masuk ke dalam surganya. Permintaan-permintaan, ya, diantaranya meminta agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Intinya minta sama Allah. Ya, Allah itu kalau kita minta tiap hari, suka Allah. Tapi Allah kalau kita tidak memintanya, Allah marah. Seakan-akan kita sombong. Iya. Makanya manusia itu kalau kita tiap hari minta, marah dia. Ya. Tapi kalau Allah tiap hari kita minta, Allah suka. Wallahu yakdubu in tarakta su'alahu. Allah akan marah kalau engkau meninggalkan meminta kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa adalah sebuah bentuk ibadah. Ya. Kemudian contoh yang lain, salat, jelas salat. Salat kita, salat itu ya isinya ya doa. Ya, kita sudah mencontohkan tadi, salat adalah ibadah fi'liyah, qalbiyah, ibadah perbuatan yang juga mengharuskan hadirnya hati di situ. Ya, mengharuskan hadirnya hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita,
ya berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai sholat ini kita tinggalkan, ya, apalagi sampai ya nggak pernah sholat sama sekali, naudzubillah. Ya, karena ini sholat adalah amalan pertama yang akan Allah hisab dari amalan-amalan kita. Jangan sampai kok malah ya satu amalan, yaitu amalan sholat, yang harusnya kita bisa mendapatkan pahala dan menjadi barometer ibadah-ibadah yang lain, ya rusak, ya karena nggak melakukannya. Maka demikian banyak orang berpendapat dari para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat terus menerus, maka orang itu adalah keluar dari Islam. Kemudian di antara contoh ibadah yang lain adalah az-zabhu, ya, yaitu menyembelih. Penyembelihan juga merupakan ibadah yang agung. Ya, di sini menjadi sebuah contoh karena banyak orang berusaha menyembelih, ya, tapi untuk selain Allah, ya syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini ya menyembelih dalam rangka untuk memberikan sesajen. Ya, bahaya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya untuk ya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita malah memberikan sesajen kepada penguasa gunung, penguasa laut, penguasa bumi, ya, entah itu dalam ya keinginan hanya untuk bersyukur kepada penguasa gunung, bersyukur ya kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita kasih sajian kepada Allah, tapi kita benar-benar beribadah kepadanya dengan murni, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, maka itulah bentuk kita bersyukur. Bukan dengan kita ya menyiapkan berbagai macam makanan dalam sebuah ritual, lalu kita kasihkan kepada penguasa laut, lalu kita kasihkan kepada penguasa gunung, lalu kita kasihkan kepada penguasa bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Maka berhati-hatilah dari sebuah kesyirikan, karena tentu kita sudah membahas di pertemuan pertama bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk menyekutukannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil dari hal ini adalah surat Al-An'am ayat 162. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, ya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan nusuk di sini maknanya adalah sembelihanku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menunjukkan ya ikrar kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa salatku hanya untuk Allah, sembelihanku hanya untuk Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita praktekkan hal ini. Jangan sampai sembelihanku untuk selain Allah. Jangan sampai menjadikan hidupku untuk selain Allah, naudzubillah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis qudsi menyebutkan, ya, beliau berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya min 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Hadis rawahul Bukhari. Ya, bahwa Allah berfirman, kata Nabi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadis Al-Bukhari. Artinya apa? Allah mewajibkan sesuatu, kewajiban-kewajiban ini ayo kita laksanakan. Karena ketika kita melaksanakan kewajiban,
Berarti ini bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai. Tadi di awal kita sudah menjelaskan ta'riful ibadah, bahwa kita melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pun hanya menyandarkan pada hal-hal yang wajib saja, itu sudah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi ibadah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini yang harus kita pahami, berarti ini menjadikan makna ibadah luas. Jangan sampai berpikir seperti orang-orang liberal misalnya, yang mengatakan ibadah kita batasi hanya di masjid. Begitu sudah keluar masjid, ya nggak usah ibadah lagi. Oh, nggak bisa. Ibadah dimanapun dan kapanpun kita bisa beribadah. Bayangkan kita sedang berjalan, tiba-tiba kita melihat ranting sedang menghalang di jalan, kita ambil. Itu ibadah. Bayangkan kita di rumah, dalam kondisi misalnya membaca Al-Quran, itu ibadah. Jadi di rumah pun bisa beribadah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ibadah itu luas, cakupannya tidak hanya di masjid. Jadi jangan kita batasi ibadah hanya di masjid, jangan kita batasi ibadah hanya di sekolah, jangan kita batasi ibadah hanya di beberapa tempat saja, tapi ibadah itu adalah sesuatu yang luas. Sesuatu yang luas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari ibadah, sehingga kita bisa belajar dari sini, kita bisa memahami yang namanya ibadah seperti ini. Setelah kita membahas di pertemuan pekan lalu bahwa tujuan kita di dunia untuk ibadah, kita juga sekarang sudah memahami makna dari ibadah. Insya Allah pada pertemuan yang ketiga kita akan mengetahui bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat sahib semuanya, dan sekali lagi kita belajar sedikit demi sedikit dengan memanfaatkan segala alat yang ada, segala sesuatu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba-hamba yang diinginkan kebaikan dengan kita belajar ilmu agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus pantau channel ini, dan kami harap bisa subscribe Sahib demi untuk kelancaran belajar kita semuanya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.